見えてます。はい。前回の勉強は、ここまで行ってしまって、一度にですね、はい。この練習もやりましたし、次は、こちらです。ちゃんと頑張っていますということで、di hari ini juga kita belajar tentang definisi ya, imbuhan-imbuhan yang menjelaskan tentang si kata kerjanya. Di sini ada ukari. Ya. Ukari itu kalau kita buka sini ya, ada ceroboh ataupun tidak sengaja. Kelihatan kan ya? Fokusnya ini adalah untuk menunjukkan kesalahan kecil yang terjadi akibat ketidaktelitian sementara. Kayak misalkan ukari ini kan himitsu ya. Himitsu o sabete shimatta. Ini saberu. Jadi dia ukari himitsu o sabete shimatta. Jadi saya tidak sengaja membocorkan rahasia ya. Nah, kalau kita lihat yang tadi, nah ya, ini kan dia sukudai ukari wasreru. Berarti dia eh, tidak sengaja melupakan si PR itu. Ataupun dia ukari simasta. Ukari suru itu dia tidak sengaja gitu artinya. Kalau yang di sini kan dia ada tiga oleh. Hai. Ukari himiso sabete shimasta. Jadi tidak sengaja membicarakan atau membocorkan rahasia. Sampai sini ada yang mau ini mencoba ini ukari. Ada nggak? Sensei, itu berarti ukar itu selalu di depan. Ya, dia akan ada di depan sebelum kata kerja. Misalkan ya kayak tadi, sukudeo. Nah, meskipun dia kata benda dulu, tapi dia selalu di depan kata kerja. Sukudeo ukari wasureru. Ada juga di sini menyampaikan bahwa ukari himitsu o sabete shimata. Jadi yang penting dia di depan kata kerja ini nih. Mau di depan si kata benda atau setelah kata benda pun nggak apa-apa. Kemudian kayak misalkan ya ada juga denja no nakade misalkan ya ukari wasuremono o shimasta. Berarti dia saya tidak sengaja ketinggalan barang di dalam kereta. Itu bisa. Jadi pokoknya dia selalu eh, ini kan si Masta kan ya. Wasaremono si Masta ketinggalan barang. Kata kerja nih. Dia selalu di belakang, di depan sebelum kata kerja ukar itu. Ada yang bisa? Ya, temitai, sensei. Hai, Smas. Hai, ada lagi. Kageo, ukari, nakushimata. Bisa. Nah, menghilangkan ya, tidak sengaja menghilangkan. Itu konteksnya tidak hanya lupa ya, karena dia benar-benar tidak sengaja. Contoh lagi, hai, lu sang arigato. Kadang dia ukarisuru kayaknya. Jadi dijadikan kata kerja. Ukariste atau shio to sato o ire machigemashita. Jadi tidak sengaja ya, apapun ya karena ceroboh saya
Nah, ini konteksnya tidak sengaja karena ceroboh. Saya salah masukkan antara garam dan gula. Sama itu. Hai, ada yang lain? Ukari. Hari mas kok. Adakah? Arima imasu Hai, Nancy mas. kino apa to ni saipu ukari wasureta. Bisa. Ukari was masa. Ada yang masih stalking mantan di sini? Barangkali lagi lihat-lihat story itu. Kepencet love-nya tuh. Aduh, kan itu. Misalkan, ya, berarti dia motokano. Motokano no instastory no rabu ukari oste shimatta. Itu juga bisa. Ukari oste osimas kan ya. Ini lagi stalking, lagi scroll-scroll. Ih, lagi mandeng-mandeng nih. Iman barangkali masih mengingat masa lalu. Kepencet love-nya tuh. Itu bisa. Ine kan. Kalau di Jepang kan kalau love kan dia, kalau love kan ine katanya. Ine no kigo o ukari oste shimatta. Bisa. Oke kah? Ada yang tanyakan ukari? Atau ada yang masih mau coba ini? Ninda biasanya nongol. Lu udah nongol nih. Rossi, Rossi. Ya te minta itu Rossi. Mas. Ay, Jadi, hai, Mas. Atau gini, biasanya rekan-rekan ketidaksengajaan tuh apa? Misalkan, ukari hike no bota, karada nih, oste mata. Nah, berarti kesenggol, tidak sengaja tombol si mesinnya oleh badan, bisa gitu, ukari. atau Atau, Ukari Nurio Shimata. apa? Nurio Shimata. Bisa gak sih? Nuri, Nuri itu apa? Ngecat ya Nuri Mas. Oke, oke. Nah, ya benar tuh. Ukari nute shimata gitu. Nute Nurimas Shimata. jadi nute shimamasta gitu. Nute Shimata. Bisa gitu. Oke Kak, ada pertanyaan ya terhadap Ukari ini. Dia pokoknya kelengahan, ceroboh misalkan. Atau misalkan ya rekan-rekan nih kan pernah nggak salah nelpon, terus minta maaf, mohon maaf kepencet. Nah itu juga bisa tuh dipakai. Nanti Kak, misalkan kepencet terus ditanya, ada chat ya, ada apa nih? Ada apa? Ada apa Ros? Semua sayang. Ukari wastesi mata gitu. Bisa. Jadi nggak sengaja kepencet telepon sampai manggil kan WhatsApp seperti itu biasanya ya. Itu bisa dipakai tuh. Jadi ini bisa dipakai dalam kegiatan sehari-hari Ukari ini. Oke? Ada yang tanyakan? Kalau Oke, enggak kita lanjut ya. lanjut aja. Hai. Oke, kita lanjut tentang Sukiri ya kalau nggak salah. Sukiri Wasureta. Nah, ini juga sama eh, berhubungan dengan lupa juga. Cuman dia sama sekali sepenuhnya, gitu. Sepenuhnya atau menunjukkan keadaan proses yang sudah lengkap 100% tuntas. Jadi eh, ini Sukari ya, beda ya. Satu mate ya. Ah ya Sukari ya bener ya. Sukari Wasreta. Tadi kan dia sepenuhnya lupa. Kalau ini sepenuhnya sama sekali itu kondisinya 100%. Kalau yang tadi, yang di sini menyampaikan bahwa Sukari Wasureta itu memang 100% lupa.
kayak di Inggrisnya kan I completely forget kan, berarti dia benar-benar lupa sama sekali. Kalau yang sebelumnya tidak sengaja kan. Nah, contohnya adalah kaze wa sukari naorimashita. Flu saya sudah benar-benar atau sepenuhnya sembuh. Itu yang eh, kalau kita memakai sukari. Jadi menggambarkan bahwa suatu proses ataupun suatu keadaan itu udah 100% penuh. Contoh lagi misalkan eh, Hisashiburi di Atta. No, ya. Karena sudah lama nggak bertemu Kanojowa Sukari Otona Ninata. Nah, ini biasanya rekan-rekan nih punya adik, kemudian tinggal merantau tuh, tiba-tiba udah dewasa aja. Ini bisa nih pakai Sukari itu. Misalkan lama tidak bertemu ya, pas bertemu dia sepenuhnya sudah menjadi dewasa. Udah dari fisik, dari pemikiran, oh sekali otone nata deh. Itu bisa sampaikan. Oke, ada lagi yang bisa ini sampaikan? Itu sukari ya. Sukari sepenuhnya kondisi di mana eh, emang benar-benar udah dewasa, emang benar-benar udah sembuh. Tapi kebanyakan sih sukari wasore masta itu ataupun naori masta itu juga bisa. Ada lagi? Kalau nggak ada kita ngejar ya. Selanjutnya ada gakari. Nah, kalau gakari ini adalah suatu kekecewaan. Gakari sendiri artinya kecewa atau patah semangat, menggambarkan perasaan berkecil hati ketika hasil tidak sesuai harapan. Nah, contoh yang pertama itu adalah Shiken ni CI ini makete gakari shimashita. Ya, kalau di iniin CI. CI itu pertandingannya. Ini makete gakari shimashita. Kecewa karena kalah dalam pertandingan, misalnya seperti itu. Atau ada lagi, ada orang kita percaya nih, tapi dianya misalkan karewa sana anna koto iyu nante. Nah, nanti ini kita akan bahas lagi iyu nante hontoni gakarista. Kalau ini dia kasusnya bahwa dia itu nggak percaya sampai si misalnya dia laki-laki itu ngomong seperti itu, makanya dia kecewa. Eh, sungguh ya di balik itu sungguh mengecewakan bahwa dia mengatakan hal seperti itu. Kayak gini ya, karewa ini tadi kanji kare. Karewa anak iyu nante kontoni gakarista. Ya, ada soal nih, di mana kondisinya dia kalah di pertandingan, kecewa terhadap kondisi, ada juga kecewa terhadap perorangan karena
Misalkan orang itu dirasa baik atau apa, tiba-tiba kok sampai ngomong seperti itu. Ya, saya merasa kecewa, gitu. Seperti itu. Atau rekan-rekan suka anime nih. Misalkan kita ista kita itu ibaratnya ekspektasi ya. Ista ega data ga mitte miru to karista. Bisa pakai tuh. Padahal film yang saya tunggu-tunggu, Bapak. Tapi ketika coba lihat, coba nonton, saya kecewa terhadap filmnya ya. Atau ada yang suka konser, lihat konser ya, misalkan konsernya udah bayar mahal-mahal, anak tiketo, takai tiketo, konishimasu kedo, anak konser wa gakarismasa. Lihat konser seperti itu bikin kecewa, padahal udah beli mahal-mahal tiketnya. Ada satu orang menyampaikan gakari dalam kehidupan sehari-hari, misalkan itu contohnya ya, eh, eh, kenapa sih ibu kok nggak, ataupun orang tua saya kok nggak ngizinin saya ke Jepang, misalnya. Saya kecewa misalkan seperti itu juga bisa. Ryoshin kara Nihon iku kyoka o morawanakatta node gakari shimashita. Bisa seperti itu. Atau di tes nih, di tes kemudian hasil tesnya itu jelek, bisa juga ngomong bahwa testo no tensu, ya tensu kan ya, tensu ga chichakute, ataupun ya chichakute nggak karismasta. Saya kecewa karena hasil tes saya nilainya kecil. Bisa itu. Ya. Arimasu ka? Nete mas, nete mas ka Ada ne? tapi pendek sensei. Daijoubu desu yo. Ninda-san, ini sih mas satu aja nggak apa-apa. Tiap ada ini satu orang bisa ambil. Haha, ga koko ni inai node gakari da. Bisa. Ya. Jadi itu misalkan ya, misalkan di kondisinya itu kekong siki. Nah, itu bisa dipakai ya, dari Nida bisa, Nida bisa. Ada lagi nih contoh yang lagi di kekong siki nih. Bestinya nggak hadir gitu. Kare wa watashi no kekong siki ni konakute gakkari shimashita. Bisa gitu. Bener, Nida juga bener tadi. Haha, gak koko ni nano de gakkari shimashita. Gakkari dah bisa. Hai, oke kah? Ada yang mau nambahin? Lulusan barangkali. Denny sang. Ada saya. Hai, mas. Coba nih ya. Coba dong. Mainichi shigoto ishokenmei gambatte mo nande sokucho ga hen na koto itte gakkari shimashita. Tadashi ya. Bener ya. Hai. Mainichi ishokenmei shigato shitemasu. Nah itu. Udah ini, tapi dikecewakan ya. Ataupun zangyo atau penilaiannya. Shitemo wa nakata node gakkari shimashita. Hai. Tadashi yo. Watashi desu. Hai, onegaishimasu. 契約でボナス はい。書いてあるけど、ボナスはい。をもらわなかったので、がっかりしました。 Benar. Di kontrak ada bonus ya, dapat bonus. Tapi kok malah nggak dapat bonus. Kecewa saya nih. Hai, bisa loh. Nanti sampaikan ke ini ya,
sampaikan ke orang Jepangnya. Nggak berani sih. Bukan maksudnya, bukan gakari ini sering dipakai. Misalkan Restu-san atau Denisan ini dekat sama teman kerja nih. Tapi kok teman kerjanya gini, bisa juga kayak gini. Shinyo shite imasta kedo gakari dayo gitu. Kalau ini kan dia, kalau ini kan obrolan santai misalkan ya. Karena sesuatu hal nih lagi dibahas teman, terus temennya kok nggak ngasih makan nih. Padahal saya udah percaya sama kamu loh. Saya kecewa loh. Bisa kayak gitu. Shinyo shite kedo gakari shita yo. Bisa kayak gitu ya. Intinya kalau kita belajar nggak dipakai itu akan hilang. Tapi kalau dipakai, poin plusnya kita ingat, poin plus satu laginya itu akan welcome orang Jepangnya. Oh, orang ini enak nih diajak ngomong nih. Ataupun bisa ketahuan, kok bisa tahu ya tentang Gakari, tentang Sukiri gitu. Seperti itu. Oke, kita cukupkan ya. Lanjut ke yang selanjutnya. Bagi yang belum nyoba, di selanjutnya tolong dicoba. Ada Yapari sama Yahari. Kalau Yapari dan Yahari itu penjelasannya, pertama Yapari dulu, sudah kuduga ya. Dan ternyata gitu ya, bahasa percakapan untuk mengkonfirmasi perkiraan awal. Jadi ini bisa kita pakai ketika kita awalnya sudah menduga-duga nih dan hasilnya sesuai dugaan kita. Nah, itu berarti kita bisa pakai Yapari gitu. Ya, contohnya nih, Yapari karewa konakata nih. Misalkan ada teman kita yang orangnya itu ngomong iya mau berangkat gitu. Ah, dia mah ngomongnya ya iya. Di hari, nah itu kan dia mah ngomongnya aja iya kan. Udah menduga nih di hari H emang bener datang ya hari konakatannya gitu. Bisa seperti itu. Coba kalau kita lihat di contohnya, Yapari omotatori des. Nah, kalau Yapari omotatori itu sudah kuduga seperti yang saya pikirkan omotatori des. Seperti itu ya, Yapari ini. Ada juga yang lainnya. Misalkan Tenkyo Hodori, ramalan cuaca ya. Yapari Amega, ataupun juga tawa Amedes. Jadi sesuai perkiraan cuaca sudah kuduga sore itu pasti hujan. Itu bisa sampaikan atau eh rekan-rekan nih diperkenalkan sama restoran, restoran ramen lah coba. Apa ya? Mono ramen, wah, ya pari oishine gitu. Bisa gitu. Ini kasusnya bisa juga rekan-rekan diperkenalkan, kemudian benar-benar makan di ramen itu ya pari oishi. Ataupun memuji contohnya ya, udah makan nih, pengen ramen, udah di sana aja yang enak. Karena dia udah pernah makan, terus ada ucap bahwa ya, di sana aja udah enak kok di sana. Terus makan, emang bener nih, emang enak gitu. Mengkonfirmasi ya, sudah kuduga itu mengkonfirmasi. Ternyata emang bener emang enak gitu. Ternyata memang enak. Hai, itu ada 3 contoh tuh dari rekan-rekan, ada yang ingin disampaikan contoh. Coba Sensei. Hai, mas. Yappari kare no ita koto wa uso da. Nah, benar bisa. Kita nih apa statementnya si dia itu udah tahu bahwa kayaknya bohong dia ini. Ternyata bener bohong. Ya udah kita bisa statement kayak gitu. Ya hari kareno kita koto uso desu. Nah, bisa kayak gitu. Ya hari kareno koto wa misalkan shinyo dekimasen. Bisa juga kayak gini.
dasarnya Lulu udah tahu bahwa dia pembohong, kemudian ada lagi nih kasusnya, eh bohong lagi. Akhirnya dia ngucap kayak gini, ya pari Kareno Koto aslinya deh. Emang bener atau ternyata ternyata emang bener. Dia itu nggak bisa dipercaya gitu. Ternyata emang bener. Ini sambungan dari dulu ya. Dulu udah bener. Dia tidak bisa dipercaya. Nah, ini dipakai ya, kayak gitu. Sama rekan-rekan nih di sehariannya. Bisa kok. Ada lagi? Mari Mas kok. 私です。ちょっとやってみます。Hai, Demio. 月末なので、やっぱりお金がそんなに持ってなかった。Hai, そうですね。月末なので、やっぱりお金がそんなに持ってない。Benar, bisa. Hai, itu bisa. Ada lagi? Yang lain? Pernah, misalkan ada Ninda nih, bingung kan. Hiro, hiro, mayot, takedo. Ada juga nih. Hiro, mayot, takedo. Dan, yappari, konban wa tamago o tabeyo. Dari waktu kerja nih, udah mikirin mau makan apa, ya mau apa. Bingung kan? Timbang, ternyata diputusin. Ya udahlah, ternyata malam ini kita makan telur aja juga bisa. Hai, oke kah? Kita ngejar ya. Yang belum bersuara nanti bersuara setelahnya. Ya hari, Juhasai to ite mo ya hari kodomo desu. Nah, apa sih ya hari itu kok sama ya hari kok dipisahin kan? Agak sedikit berbeda ya. Kalau ya hari itu bagaimanapun juga ataupun ternyata. Tapi ini bentuk sebenarnya dari Yapari juga. Cuman ada yang membedakan tuh arti satu ini nih. Bagaimanapun juga. Contohnya, ya hari Kurono Gijutsu wa sugoi desu. Bagaimanapun juga keahlian profesional memang hebat. Coba kita lihat yang sini ya. Ya hari Juhasai to itemo, ya hari Mada Kodomo desu. Kalau di sini konteksnya itu masih ternyata ya. Ngomong sih 18 tahun. Kasarnya gitu ya. Ngomong sih 18 tahun. Ternyata masih anak-anak. Itu bisa. Karena dia mirip sih ya. Makanya digabungin tuh. Ya hari dan ya hari. Ternyata masih ada kata-kata ternyatanya. Itu samain aja ya. Kita jangan pusing-pusing. Ya hari itu kita samain aja. Selanjutnya ada Shikari. Nah ini pasti sering dengar nih. Shikari. Shikari itu seperti apa sih? Shikari, Shikari. Shikari itu ada berarti mandiri bisa ataupun kokoh ataupun fokus ya. Shikari itu. Nah, di sini artinya menunjukkan sikap yang tangguh, dewasa, atau ikatan struktur yang kuat. Kanojo wa shikarista kange o motemasu. Dia memiliki pemikiran yang bagus, yang matang, yang mandiri ya. Ini kalau kita bertuju, berfokus pada mandiri ya. Tuh. Kalau misalkan ada juga nih, kono isu wa shikari eh, suku rareta mode 簡単には終わらない、折れないです。karena
kursi ini dibuat dengan kokoh, tidak akan mudah rusak. Kalau kita berbicara tentang kokoh ya, kalau kita tentang fokus, kadang-kadang pasti sering dengar ya, Shikari Shiroyo. Kadang ada di tengah pekerjaan kita gagal, kita dimarahin Shikari Shiroyo. Pernah kan? Itu ibaratnya kata-kata lembutnya, tolong fokus gitu. Atau kerja yang benar gitu. Seperti itu. Tolong fokus atau kerja yang benar. Shikari Shiroyo. Atau kalau di anime-anime kan ini diucapkan ketika dia mau kalah ataupun ketika mau pingsan ya. Jadi ketika orang mau pingsan kan agak goyang-goyang gimana tuh. Shikari Shiro gitu. Tolong yang fokus ataupun tolong tegap tegap ya. Seperti itu Shikari. eh ada lagi tentang fokus ya. Asta wa shiken nanode shikkari benkyou shinasai. Ini tentang fokus ya, ataupun ya berbicara tentang fokusnya. Jadi karena mau ujian besok ujian nggak jarang fokus. Fokus di sini kita bisa juga artikan sungguh-sungguh ya. Yang namanya fokus kan dia udah ngerjain itu saja, sungguh-sungguh Kak. Berusaha supaya ngerjain itu saja. Itu fokus. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba ke Arimas ke lanjut dah. Tapi paham nggak tentang artinya? Nggak ada orang nih. Paham, Sensei? Paham ya? Lanjut ya. Kita ngejar ini juga. Kalau ini selesai kita tes ya. Tes kemarin gimana hasilnya? Hai. Selanjutnya kita ada Sukiri. Ini agak beda ya dengan Sukari. Sukiri. Sukiri di sini ya bilang Heaga Sukiri Suru atau Kibunga Sukiri Suru. Apa sih Sukiri itu? Ya, segar, rapi, lega gitu. Kita digunakan untuk segar, kalau digunakan untuk rapi, perasaan plong setelah beban, kebingungan hilang atau ruang yang bersih, puas. Nah, ya, Nayami o sodang setara kibunga sukirista. Contohnya ya, Nayami o sodang setara setelah ada ya, ditulis aja ini. O sodang setara kibunga sukirista. Jadi setelah curhat atau menyampaikan hal yang bimbangnya, perasaan jadi terasa lega atau plong. Nah, coba kita lihat yang di sini. Tuh, Hea agak sukiri seru. Nah, kalau kayak gini berarti si Hea masuknya ke sini. Lega, kelihatan lega ataupun rapi. Ya. Jadi eh, si ruangannya terlihat rapi kondisinya. Apalagi tadi Kibunga Sukiri Seru. Nah, ini yang tadi ya. Kibunga Sukirista. Kalau di sini kan
perasaannya jadi merasa lega. Kenapa? Karena dia telah melakukan ini. Kadang ada juga nih kalau misalkan orang-orang yang gak enakan kan ganjel. Ada itai koto o zenbu imasta no de tsukiri shimasta. Ya merasa lega karena telah menyampaikan semua yang ingin saya sampaikan. Orang yang gak enakan tuh kayak gini nih, pendem, tapi ketika ngomong semua diomongin. Itai koto zenbu imasta no de sukiri shimasta. Nggak perlu pakai kibung, dia juga bisa langsung jadi sukiri. Oke, ada yang ingin nyoba? Ada sih. Ayo, nih sih mas. Mensetsu ga wakaku shita no de sukiri shimasu. Atarasi Kaisa desu ka? So desu. Benar. Yang selama ini kebingungan, aduh saya pengen pindah kerja tapi belum dapat ini. Setelah itu kita dapat interview nih. Aduh hasilnya gimana kan itu. Nah, tapi ketika dia udah ada hasilnya nih. Jadinya oh sukiri shimasta. Hai. Sonotori desu. Atarasi. Ada yang lain? Satu lagi yuk. Saya Biar lupa yang lain, Sensei. hai Onesimas. Biar yang lain ikut mendengarkan. Oh iya pengguna seperti ini. Hai Onesimas. Apuro Haitara Karada ga Sukurushita. Nah, benar. Jadi bukan tentang kibung aja, tentang perasaan aja, tapi dari karada, dari kimochi gitu ya. Itu bisa. Nah, yang bisa mengakibatkan itu kan kayak mandi di overall. Sering overallan nggak? Jarang nggak? Sensei sering. Gak ada Furo Sensei. Oh, nggak ada. Bukannya setiap Gak ada. apartemen tuh pasti ada ya satu overall tuh. Awai Sony. Apatonya cuma apa toko kamar mandinya juga pakai yang kayak apa ya kotak gitu Mas Sensei? Ah, Apa tuh yang kayak beneran? Dejo udah sekali lulusan Sonapa tadi. Deja Pengen pindah nggak? Pengen pindah nggak nih? Gitu. Baketsu de, baketsu. Baketsu dengan ember katanya lulu. Hai. Berapa orang? Satu orang ya? Satu ininya, patonya. satu apa tuh Sangnin, Demo, Heawa, Betsu Betsu. Dia Oh, cuma Hitori, Nimang, Demo, Denki, Toka, Suido, Chigao. de, apa tuh dewa nih, des? Iya, des nih. Ini bukan rumah, bukan apa itu sih kayak cuma udah bangunan kotak dibikin kamar doang gitu. Oh, alah. Hai. Ada omonganmu bisa pindah nggak gitu? Nggak. Apa harus nunggu? Ini juga baru Sensei, baru cuma kayak udah dibikin kotak doang pakai triplek kayak gini. Sekat, Ini juga pakai iya sekat. gak, masih ada bautnya kelihatan gak dipakai wallpaper kayak gitu. Gampang stand-nya. Ya konten itu mungkin sih. Ah, lulusan nggak Ichinen me, des nih. Tahun pertama ya? Semua. Halo, nggak ada suaranya ya? Ada suaranya gak tadi? Kecil suaranya lulusan. Nggak tahu HP-nya kenapa ya. Ganti itu, ganti.
Hai. Ada yang lain yang pengen nambahin? Sukiri. Saya sih Berarti ya Orang kita isi langsung. mas. Siapa dulu nih? Dulu Pak. Lulu aja dulu nggak apa. Orang isi Aku mas. Lulusan. Gimana lulusan? iya dah. Itu tadi sama saya. Yang Kairu Toki Suguni Sawawabite Kirista. So, jadi bukan hanya tentang kibung ya, karena ada juga bisa. Hai. Ada juga kalau misalnya kayak gitu, sempet pernah dibilangin, Kaminoke, oh, kato, setara, eh, kato, setara, ga, sukiri shimashita ne, gitu. Nah, dia berarti setelah potong rambut, si mukanya kelihatan seger gitu. Kadang orang udah dipotong tuh susah dikenali. Hai, arigatou lulusan. Selanjutnya, tadi ada bisa. Nih, si Mas Denny desu ne, saki wa. Mos mos. します。Hai, この nih si 説、Mas. この説明はとてもすっきりした。Oh, ini. Nah, ini. それいいんじゃ Jadi ないですか。bukan hanya tentang kondisi tubuh ataupun apa, tapi jelas tuh. Jadi benar-benar ono susume wa temu Sukirista tuh ya, emang gak ada hambatan, gak ada apa, dapat terima, ditangkap, itu bisa dipakai. Ini, irebung des, contoh yang bagus nih. Hai. Jadi selama ini kan kita hanya berfokus pada perasaan, seger, dan segala macamnya kan. Tapi itu juga bisa dipakai Sukirista. Hai, arigato. Lanjut ya. Kita kejar materi. Selanjutnya ada Safari. Nah, ini pasti sering dengar nih Safari. Di sini ada off-road nih HT, Safari seru. Kita lihat Safari apa sih? Safari segar secara fisik bisa ataupun sama sekali tidak. Ini hampir mirip dengan tadi Sukiri ya. Digunakan untuk kesegaran badan habis mandi nih. Ini lebih lebih mengkerucut habis mandi saja nih ya. Atau dalam kalimat negatif tidak paham benar-benar sama sekali. Sawa wabite separista. Oke, ini sama dengan tadi ya Sukiri. Dan tadi ada pembahasan overall nih HT Safari Suruna ini masih tentang perasaannya badan. Yang bawahnya ada Onomon Dewa Safari Wakarana. Ya, nah, sering dengar kan? Benar-benar tidak mengerti gitu ya. Oke, kembali ke sini. Ya, enggak pembahasan selain ini. Contohnya kayak segar itu dalam bentuk fisik bisa juga kayak misalkan Atsui hi wa ima Nihon natsu desu ne. Sappari shita abemono atau kudamono abetai desu. Jadi dia di hari yang panas, ya, saya ingin makan buah yang segar. Bisa seperti itu. Kalau tentang yang eh, tidak mengerti, itu kebanyakan Safari Wakarimase. Ada yang sampai di sini? Jadi ada segar atau negatifnya sama sekali tidak. Jadi lebih kalau di luar
Sapare wa karanai itu lebih banyak dipakai dengan artian sebagai segar ya. Adakah yang ingin nyoba? Lanjut ya. Bisa pakai ini. Coba lanjut ke gusuri. Nah, kalau gusuri udah plek langsung ke nemuru misalnya. Kayak gusuri itu nyenyak, lejap, khusus dipasangkan dengan aktivitas tidur kan. Jadi nggak bisa dipasangin dengan yang lainnya udah. Di sukarete itano de kongya gusuri nemureta. Itu deplek buat tidur saja nih gusuri itu. Oke, buat lagi. Yang bisa kita buat contoh kalau gusuri. Ada niko-niko, nikori, warau, dan niko-niko, warau. Apa sih nikori itu? Nikori itu tersenyum ramah. Itu niko-niko ya. Nah, Saya nikori ini. Ya, mau tadi kan Konya kan di malam mm, sama sama Konbang Konbang malam ini apa sama tadi ya. Jadi eh kongnya kongbang sama aja. cuma Jadi beda ah cuma beda kanji. cuma beda kanji bener ya. Kongya dan eh tadi kanjinya bukan kongya nih, sakuya. Sakubang. Ini kanji kino. Kino, nah, saku, sakunen juga bisa. Nah, ini sakubang. Nah, saku ini hubungannya dengan yang telah lampau dan bangnya itu adalah si malamnya tuh. Jadi bukan oh yang mohon maaf saku bang dia. Dan kalau dia pakai saku itu lebih formal. Biasanya itu dipakai di dokumen-dokumen. Terus sakunen, sakunen kan sama dengan kyonen kan. Sakunen ini sama dengan kyonen. Tapi tapi lebih banyak sakunen itu dipakai di dokumen. Kalau di bahasa Jepang kaki kotoba. Di kosakata yang dipakai buat nulis. Kalau kyonennya itu hanashi kotoba. Kosakata yang sering dipakai pada saat berbicara. Hai, lulusan arigato. Ada lagi? Saya arigato gozaimasu. Iya, hai. Selanjutnya tadi ya, Nikori ya. Oh, Niko-Niko dulu. Nikori dulu ya. Nikori itu tersenyum manis ya. Momen singkat. Gerakan tersenyum yang terjadi dalam satu momen tertentu saat disapa. Kanojo wa Nikori to egao waratan desu. Ego stan desu. Dia tersenyum manis ya. Udah, kalau Nikori itu udah nggak bisa dipakai buat yang lainnya kayak beda kayak Sapari, Ukari itu. Gosuri itu hanya satu Nikori karena dia berasal dari kata Nikori juga dari senyum ya. Niko Niko warau ya. Senyum ngapain senyum-senyum gitu. Ya, Niko Niko warau ngapain senyum-senyum. Dan juga contoh yang tadi ya. Niko Niko tersenyum ramah. Sensei wa itsumo itsumo niko niko shiteiru. Guru itu selalu tersenyum ramah. Kalau niko niko udah pasti pasangannya dengan tersenyum sama halnya dengan busuri sama dengan tidur ya. Lanjut sokuri. Nah, ini artinya juga satu ini. Sokuri itu artinya mirip, sangat mirip, identik digunakan saat rupa, suara ataupun sifat dua hal yang sangat persis. Watoto wa cici oya nih sokuri desu. Ada yang di sekolah dipojokin mirip sama seseorang nggak karena sang wa bisang nih sokuri desu.
itu tentang Sokuri. Dan ini kosakatanya dipakai untuk ya hanya ini saja untuk ketika menampilkan mengutarakan bahwa dia itu mirip. Misalkan juga untuk barang nih, rupa nih. Kono hong wa watashi no hong to sokuri desu. Watashi no hong ni sokuri desu. Kayak ini ya, mirip banget. Berarti Kalau selain Niteimas pakai ini sih. benar, Niteimas kan dia mirip ya, Niteimas, tapi dia ini lebih mudah digunakan, Sokuri. Sokuri des. Kalau Niteimas tuh Niteru ne gitu. Bisa. Tapi ini lebih sering digunakan untuk kemiripan manusia ataupun antara barang asli sama barang KW. Tuh. Atau barang asli barang KW kan misalkan tabemono to, pernah makan nggak yang di restoran yang dipajang dengan yang ini kan sama enggak? Kalau biasa sama, jadi tabemono no sampuru to homono wa sokuri desu. Jadi sampel makanan yang dipajang dan juga yang sebenarnya itu benar-benar sama gitu. Oke, lanjut ya. Oke kak. Oke deh. Oke. Oke. Hai. Ada hak kiri. Ini yang bisa digunakan ke beberapa objek. Hak kiri itu apa? Jelas, tegas, menyatakan penglihatan, pendengaran yang kontras terang atau sikap yang lugas tanpa ragu. Hak kiri itu ya. Contohnya, Jibun no iken wo hakiri inasai. Nah, dia diminta untuk katakan pendapatmu dengan tegas. Ya, jelas, tegas, atau kalau buat pemandangan bisa juga Fuji Sangga Hakiri Mieta ne. Jadi Gunung Fuji terlihat jelas. Seperti itu penggunanya. Jelas dan tegas. Oke. Tentang hak kiri ya. Kalau di contoh yang soal sini di materi, dia menyampaikan bahwa oh ini aja, ya maga hak kiri mieru. Itu. Ada juga bisa mengingatkan tentang suatu kegiatan. Kino no koto misalkan. Koto wa imamade. Imamade. Imade mo hakiri oboeteru yo. Perihal yang kemarin misalkan. Saya masih ingat dengan jelas sampai sekarang loh. Wih, ini kan ada dendam ini. Kino no koto wa imade mo hakiri oboeteru yo. Jadi kecewaan mungkin. Dari hal kemarin pun saya masih mengingat dengan jelas, masih hafal dengan jelas. Itu hakiri terhadap ingatannya. Jadi yang atas terhadap tindakan untuk diucapkan secara jelas, yang bawah itu untuk kondisi. Bentar ya, ada telepon dulu. Sos, ya Pak, gimana Pak? Bawa Pak, bawa. Iya,
Gimana Pak? Apanya itu? Oh bisa Pak, nanti saya publish ya. Payroll yang ini kan, yang bulan ini. Oke Pak, bisa Pak saya. Nanti pakai laptop saya. Saya bawa laptop kok. Saya bawa laptop nanti saya ini apa publish aja. Share seluruh karyawan kan. Oke Pak. Oke Pak. Segera dibawa nanti Pak. Siap. Tapi bolanya udah selesai belum? Perhitungan gajinya. Udah selesai ya? Oke. Saya saya info ke karyawan ya bahwa minta tolong dicek gaji udah masuk belum gitu. Oke Pak. Di stasiun Cikampek Pak nanti. Iya Pak. Oh itu kereta sih. Kereta. Kereta Pak. Nggak berhenti. Ya itu dulu ya. Saya share aja ya Pak. Kata-katanya gini ya, bahwa mohon dicek untuk penggajian bulan Juli udah bisa diakses, tolong dilihat gitu ya, ke share karyawan. Oke, mohon dicek slip gajinya ya. Oke Pak. Oke, oke yes. Baik. Semua dari Mas. Hai. Mas, Waalaikumsalam. Hai, ini semua saya iklan, ada iklan. Lanjut. Ada yang ingin coba hak kiri? Jadi kan ada tadi tentang tindakan, tentang pemandangan, tentang satu ingatan. Hak kiri obote masuk. Misalkan Kodomo no Koro, Hakiri Omoidas Temaseng. Nggak bisa diingat dengan jelas nih masa-masa anak kita, masa-masa anak kita, masa-masa waktu kita masih kecil gitu. Ada satu orang yuk sebelum kita lanjut ke yang lainnya. Ada sensei. Hai, analisis Mas. Juso o hakiri to kaite kudasai. Ini. Nah ini menjelaskan tentang kondisi ya bahwa Juso Hakiri to kaite kudasai. Tulis dengan jelas. Sip, benar. Dinda Sang Arigato. Oke ya, ada lagi yang mau coba atau lanjut? Lanjut sih. Dulu Sang ya. Lanjut sih, lanjut. Lanjut ya. Hai. Mana tadi? Selanjutnya adalah non biri. Kalau ini mah udah pasti tentang bersantai, non biri suruh ya. Lihat non biri itu apa? Santai, tanpa beban, menggambarkan gaya hidup atau cara menghabiskan waktu yang tenang dan tidak terburu-buru. Shumatsu wa onsen de non biri sugostai desu. Akhir pekan saya ingin bersantai di pemandian air panas. Oke, kalau ini dia nggak ada masalah. Pasti hubungannya dengan aktivitas bersantai. Di sini dia non biri sugosu. Berarti dia ingin melewati waktu dengan santai. Non biri suruh berarti dia ingin lagi bersantai. Oke, teaching to. Teaching to itu apa? Rapi, teratur, sesuai aturannya. Menunjukkan kerapian barang atau kedisiplinan sikap seseorang. Contoh, fuku wa kichin to kimasu. Memakai pakaian dengan rapi. Atau suru ya, ini dokumen. Kichin to series tekara hokang suru. Meringkas dan menyimpan dokumen dengan baik dan rapi. Ya. Itu kichin to. Coba kita lihat tadi di materinya. Fuku wa kichin to, ini tatamu. Nah, melipat dengan rapi ya. Melipat pakaian. Kemudian ada juga kasusnya di mana
Eh, contohnya oh iya, pasti sering dengar rekan-rekan. Wah, Ruru. Ruru ini bukan Lulu ya. Ruru wa kicing to mamorimasho kan. Itu. Jadi mari kita patuhi aturan dengan baik. Dasar gitu. Jangan sensei nanti musyrik. Jangan percaya sama Ruru ya. Gitu. Hai. Ada juga misalkan gini, karewa kayak Ninda misalnya. Ninda sang wa mainichi kicing to eh, asa yoji ni kiteimasu. Gitu. Dia selalu bangun jam 4 pagi tiap hari. Jadi udah teratur ya. Ini konteksnya dia teratur. Kalau udah teratur, kalau yang atas konteksnya rapi, ini juga rapi. Kalau ini sesuai aturan, yang bawah tuh konteksnya teratur. Jadi ya kegiatan yang berulang, tapi dia emang benar tiap itu siap sesuai jadwalnya. Seperti itu. Ada yang nyoba satu? Hari mas kak. Arimas. Hai, mas. Hai. Kare wa shigoto yarikata o kichinto shimasu. Oh, benar ya. Dengan teratur itu. Jadi sebetulnya ada kata, oh kecil lihat deh mas. Benar ya? Ini ya. Hai. Oke, kita lanjut ke contoh harga tuh. Ada cangtok ya. Kalau selanjutnya kan ya. Berarti kalau di sini, taido, cangtok seru. Ini juga benar baik tanpa celah. Gaswa. Ini mirip Kicinto, tapi lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dibandingkan Kicinto, rekan-rekan pasti akan lebih mendengarkan tentang Canto ya. Asa gohan wa Canto tabemashita ka? Apakah kamu sudah makan pagi dengan benar? Berarti dengan baik, dengan benar, Canto ya. Canto hanashi o kite kudasai. Tolong dengarkan cerita atau penjelasannya dengan baik-baik. Itu sering ada tentang Canto. Dua contoh di sini adalah dengan baik ataupun tanpa celah ya. Dia makan terus asa gohan wa Canto tabemashita ka? Aku sudah benar-benar makan, maksudnya tanpa tidak terlewat ya makan paginya. Seperti itu. Misalkan ada urusan nih, contoh warasete koi. Selesaikan kemudian balik lagi. Ada juga kata-kata seperti itu. Contoh warasete koi. Ada yang nyoba atau masih belum paham? Ada yang masih belum paham kah? Atau udah ada yang paham tapi mau nyoba kah? Atau masih ada yang malu-malu? Oh, rumah ini contoh A, tiga kinasai. Sebelum tidur, pastikan sikat gigi dengan benar. Atau tabeta atau nih shoki. Ingat kan shoki? Peralatan piring, peralatan piring, peralatan makannya. Oh, canto arai arate kudasai. Setelah makan, pastikan dicuci piringnya dengan benar. Hai, ada yang ingin nyampaikan? Yes. Hai, yang cuma
出かける前に忘れ物がないかどうかちゃんと確認してください。Oh, bagus nih. Hai. Ya, jika ke rumah ini, jadi benar-benar tanpa celah itu ngelihat apakah ada kelupaan atau tidak. Salah satu contohnya kayak lupa matikan kompor tuh. Hai, bener ya. Jika ke rumah ini, canto wasremono garu kado kau kakuliste kudasai. Canto tanpa celah. Bisa gitu. Oke, lanjut kah? Arigatou gozaimasu. Lanjut ya. Ada Puto. Puto apa sih? Puto omoidasu. Puto di sini tiba-tiba teringat. Pernah dengar Kyuni nggak? Kalau Kyuni kan bisa dipakai untuk Kyuni, Yobareta, tiba-tiba ini. Tapi kalau Futo di sini adalah wujud pertama digunakan untuk teringat, kedua digunakan untuk suatu hal yang tanpa alasan. Munculnya pemikiran, ingatan, atau pandangan secara alami. Jadi lebih ke pemikirannya, ingatan. Futo mukashi no tomodachi no koto omodasa. Tiba-tiba saya teringat akan teman masa lalu. Futo soto miruto yuki ga futeta. Tanpa sengaja saat mulai keluar, ternyata salju sedang turun. Tuh Futo ya, kebetulan tanpa alasan sengaja. Nah ini kan udah kebetulan mulai keluar, turun salju. Hai, but nih ya, wazato. Nextnya, wazato itu apa? Pastinya udah tahu ya. Sengaja dilakukan dengan kesadaran penuh dan berniat melakukan tersebut. Karewa wazato makete kureta. Dia sengaja mengalah untukku. Ataupun konteksnya wazato yatan janai yo. Gomen ne. Aku tidak sengaja melakukannya kok. Maaf ya. Itu wazato. Dia kesengajaan. Selanjutnya to ada hoto. Hoto suru. Haha no byoki ga note hoto sta. Hoto suru itu apa? Hoto suru itu adalah lega. Hilangnya rasa cemas, takut dari dalam dada. Bujini suita atau kite hotosta. Dia mendengar kabar nih bahwa temennya ataupun keluarga dekatnya itu kan pergi. Boleh ngabarin, alhamdulillah nyampe. Nah, itu konteks ya. Saya lagi mendengar kabar bahwa sampai dengan selamat. Itu hotosta. Atau shiken ga owate hoto hitoiki suita. Ini hitoiki ya. Oke, bisa aja ya. Ini shiken ga owate hoto hitoiki suita. Ujian telah selesai, saya pun bernapas lega. Nah, kalau kita lihat yang di sana, itu haha no byoki ga naote hotosta. Saya merasa lega karena ibu telah sembuh dari penyakitnya. Oke, ada yang mau nyoba? Kamu mau lanjut? Enggak sih. Wan? Mirip kayak Sukiri. Oke, kalau Sukiri kan ya lebih ke perasaan lega dikarenakan kayak misalkan ada unek-unek apa tuh. Tapi kalau di sini kekhawatiran ya. Misalkan teman kita nih mau berangkat, tapi kondisinya apakah di jalan dibegal kah atau apa kan, tapi ketika udah sampai, alhamdulillah, gitu. Saya udah dengar kabarnya, saya merasa lega. Kalau misalkan kondisi-kondisinya seperti itu,
sukiri nggak bisa dipakai. Misalkan kayak tadi ya, apa tuh namanya? Buji nih, Suita tuh, kite sukirista. Karena sukiri itu ada hal yang harus diungkapkan. Ya, itu sukiri. Kayak misalkan, oh iya, konteks yang kedua ya, yang hampir mirip sama sukiri itu yang ini ya, Shike nggak owate hoto itu Suita. Benar sih. Mirip tapi bener-bener nggak mirip sih. Karena contohnya tuh si sukiri nggak bisa dipakai untuk kekhawatiran. Nggak bisa kita ngomong bahwa setelah dengar kabar kamu saya sukiri ya. Ataupun saya nggak lega dengan sukiri nggak bisa. Tapi dengan ini foto. Tapi yang ini agak mirip nih. Cuma nanti di Sikeng kayaknya dia lebih ke sini nih. Kekhawatiran. Lega. Kayak tadi kan ya. Haha oyano byoki. Mikir terus kan. Kayak roll sih. No byoki. Dan ote. Khawatir. Tapi setelah ini leganya itu nggak pakai sukiri, hot posta. Oke, lulusan ada? Oke kak. Gitu sama. Oke deh. Hai. Mas. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Oke, lanjut ke Jito ya. Jito. Jito itu apa? Jadi diam tidak bergerak menahan diri ya. Bertahan di satu posisi tanpa bergerak. Ya menang ya. Abunai kara Jito stay tene. Nah, ini adegan di film-film nih. Karena lagi bahaya nih, jangan kemana-mana ya, diam aja di sini gitu. Gitu. Abune kara Jito stene, coba kita lihat yang di ini apa? Jito nggak gampang seru. Jadi ya terus menerus sabar dan diam. Ada Jito Miru itu dia melihat dengan diam. Ada lagi di Itai Kedo Jito stay tene, walaupun sakit tetap diam ya. Mungkin dia itu menjenguk orang sakit ya. Atau perkataan dokter nih yang mau disuntik kah atau apa korekara saya sama kedo itai kedo jito stede tahan ya itu diam ya seperti itu penggunaan jito. Hai, selanjutnya ada zato soji suru. Nah, zato soji suru apa sih zato itu? Kita lihat sini ya. Zato itu sekilas kasarnya ataupun garis besarnya. Ini dipakai untuk membaca, memeriksa, membersihkan secara tidak terinci atau cepat saja. Heaga zato sojista. Saya membersihkan kamar ala kadarnya, cepat, ya. Tidak sampai detail sudut-sudutnya. Atau perhitungan kasar ya. Zato kesang stemitara, jumang eng gurei kakaru sodes. Misalkan mau piknik nih, mau healing, pengen ke mana? Okinawa. Coba hitung-hitung deh, Okinawa berapa? Biaya kereta segini biasanya. Kalau kasarannya sih seperti ini kayak makan dia seperti ini. Itu Zato Kesang Stemitara. Kalau dihitung secara kasar, Jumang Enggurek harus seperti akan memakan dia sekitar 100.000 yen. Seperti itu. Zato. Ya. Oke kah? Ada yang tanyakan? Zato. Selanjutnya ada Soto. Izuku ya. Soto. Soto di sini artinya perlahan-lahan, pelan-pelan atau diam-diam. Melakukan gerakan lemah lembut agar tidak menimbulkan kebisingan. Aka-chan o okosanai yo ni doa o soto shimeta. Agar bayi tidak terbangun, saya menutup pintu dengan pelan-pelan. Kalau di contoh soal apa ya? Dia soto higasuku, chikazuku. Jadi di sini chikazuku itu mendekati. Berarti mendekati secara perlahan. Oh, di sini ya. Chikazuku itu mendekati, soto itu perlahan. Mendekati secara perlahan. Soto
chikazuku desu. Atau kanojo no kata ni, kata ini kan bahu ya. Soto teo oita. Saya meletakkan tangan di bahunya dengan lembut. Dengan lembut, dengan pelan-pelan. Oke desu ka? Ja, renshu shimashou. Hai. 1番は誰ですかね。Watashi desu. はい、お願いします。 Shiai ni makete shimatta gakari shita. Oke. Siai ini makete shimatte gakkari shimashita. Nah, kecewa ya. Kalah di pertandingan, saya kecewa. Saya kecewa karena kalah di pertandingan. Arigato, Iman-san. 2番目、誰ですか 2番目の人。Siapa nih? Ada yang mau nyoba? Nomor 2? コネコなんだけど、声が小さい。 Oh, Lulu desu ka? Sumimasen, Lulu-san. もう一度お願いします。もうそろそろスマホを買わないといけないかもね。すみませんけど、冗談です。はい、Lulu-さんお願いします。あ聞こえないですね。はい、子子猫 kan sih. Oh, anak kucing. Iya, koneko itu anak kucing. Koneko. Zoto. Daita. Hai. Daita kan dia ngemban ya. Kalau bahasa Jawa dia ngemban. Di soto perlahan-lahan diemban. Hai. Arigato. Sugi Sangbang. はい、私です。Onegaishimasu. 3番、電話するのをすっかり忘れていた。 Desu ne, Sukari. Iya benar-benar. Nah, kalau Sukari kan ya 100% ya. Kalau Ukari itu enggak 100%. Tiba-tiba Sukari wasurete ita. Hai. 4番お願いします。リンダさん、ありがとう。私です。はい。します。 Pasokong no sukai kata kak. Sappari wakaranai. Oke. Ini sama sekali tidak ya. Sama sekali tidak mengerti. Hai. Arigatou gozaimasu. Segi. Gobang. Dari desu ka? Yang belum. Kayaknya kebagian semua nih. Watashi desu. Hai, onegaishimasu. Oh, ini Bung Yari belum dijelasin ya. Hai. Bisa kah? 朝早く起きたので、まだ頭がほんやりしている。 Hai, bener ya. Mohon maaf ini belum dijelasin tadi. Ini lawan kata dari hakiri ya. Bener, Bung Yaris. Arigatou gozaimasu. Bung Yaris itu tidak jelas. Atau Artinya linglung ya, hong yari itu. bisa linglung kalau untuk apa ya, kepala ya. Bukan, jadi nggak kumpul semua kan. Ada satu lagi adalah untuk sasing itu Bung Yari itu buyar, ngeblur ya. Bung Yaris teru kalau sasing ya nggak terlihat jelas. Makanya tadi di sini kan dia konteksnya lawan kata dari Shikari. Nah, nih. Oh, lawan kata dari hakiri. Bung Yari. Hong yari. Oh, hakiri kan dengan jelas. Tapi dia nggak jelas. Kalau Masih untuk foto samar-samar.
Hai. Kalau untuk foto ataupun untuk tulisan itu bisa pakai bong Yaris Teru, nggak jelas. Kalau untuk pikiran ataupun lagi pusing nih pikirannya tuh ada Tamanona kagak bong Yaris Teru, berarti masih belum punya keputusan ataupun seperti tadi linglung atau masih belum kumpul nyawanya. Hai, arigatou gozaimasu. Rokubang, onegaishimasu. Dare desu ka? 私です。お願いします。はい。何々反対の電車に乗ってしまった。Ukari. Ukari dan nggak sengaja ya. Ukari hantai no densa notte shimatta. Nggak sengaja naik kereta yang arah kebalikannya. Hai, arigatou gozaimasu. Segi nana bang. Ini shimasu. Siapa nih? Balik lagi ke saya. Hmm? Watashi desu. Hai, onegaishimasu. Kutsu o nidara nani sorite okinasai. Yomba Hai. chanto. Soda ne, canto. Dengan rapi. Soroeru kan yang merapikan, menjejerkan kan. Hai, arigatou gozaimasu. Hachi bang. Dare desu ka? Hai, onegaishimasu. Sama no nani na inu no nui irumi sokuri. Ini bang. Homono sokuri na inu ga hai nui gurumi ya. Jadi dia tuh mirip dengan guguk yang asli kan ya. Hai, dengan anjing yang asli itu mirip sokuri. Nui gurumi. Hai. Oke. Di pelajaran ini ada yang ingin tanyakan? Berarti minggu ini 2 kali nih. Minggu depannya karena ini minggu ini jatah minggu lalu sama minggu ini nih. Minggu depannya mau di hari apa? Oh iya, mohon maaf ya. Tadi saya ada telepon yang harus ngurus payrollnya karyawan ini. Jadi kyono jugyo wa komade de ii desu ka? Sugi no jugyo wa koko desu ne. Gak apa-apa tah. Yang penting pelan-pelan perlahan ya, karena ketika sudah masuk ke pola kalimat nanti kita belajar seperti itu, dan di pola kalimat nggak banyak kayak gini nih. Kalau pola kalimat tuh nggak banyak kayak gini, ini mah karena tapi ini udah saya siapin nih tentang materinya, cuman ya harus dijelasin sih, kalau nggak dijelasin takutnya ini ya. Saya udah nyiapin padahal, cuman jika desu deh, tapi lebih baik seperti ini sih kalau saya harus dipaksa harus terus lebih jelas seperti ini, dan rekan-rekan juga udah mulai tampil. Gak apa-apa sih, pelan-pelan tapi pasti. Widih. Ya yang penting paham dulu aja sensei itu ya. Iya. Pemakaian Benar. kata-katanya. Paham daripada ngejar terus tapi nggak paham. Nggak paham kan sama aja nanti bingung juga. Tapi dengan ini paham ya? Paham sih. Paham. Saya tetap buka komunikasi, kalau misalkan ada yang kurang paham ataupun metodenya diganti juga saya coba pikirkan juga. Ini mohon maaf nih, nggak ada yang bantu buat ini nih. Niki nggak bantu nih, gimana nih? Admin gimana admin? Ya kan, Saya saya belum beli MacBook kan ya. Masih ada gue saya.
Kuis aja saya ngerjain sendiri. Kalau akhir bulan emang dituntut ngitung gaji karyawan ini, aduh, cek ya. Tapi mohon maaf, tapi saya rasa ini lebih mudah dicerna ya. Tapi minta tolong nih agar dipakai dalam sehari-hari. Sukari, ukari, kenapa terlambat? Sumaseng, ukari chigau densa, nih notes mata kayak tadi itu. Saya ada yapari juga bisa gitu. Misalkan lagi ngerokok nih, lagi ngerokok sama orang Jepang. Terus ada pembahasan kayak di luar topik. Oh, kalah nih tim itu, yapari maketannya. Sebenarnya duga kalah nih Jepang lawan Brazil gitu. Ataupun yapari ame desu yo. Bisa pakai ya. Kalau nggak kayak gini nanti lupa nongol di ujian itu susah. Lupa lagi gitu nih. Dan kayak mohon lebih kritis lagi nih. Mohon lebih kritis tuh kayak dulu dan yang lainnya tuh. Saya kok ini beda nggak apa tuh? Nggak apa-apa. Saya tampung ya. Kalau yang bisa jawab saya bisa jawab. Kalau enggak saya bawa pulang dulu. Bawa pulang bahasanya. Saya investigasi dulu. Tanya ke orang Jepang juga. Oke kah, minasan, takutnya karyawannya mau ngecek gaji nggak ada. Minasan Oke. mau Kiro mau moremashita ka? 朝です。さっきまだでしました。まだもらってない。 31日。まだですね。今のクラスの中で、給料もらったのはルルさんだけですね。そう、私もらった。ねお願いします。来週どうすればいいですかね、皆さん。来週のクラス。じゃあ、何日にするんですか？同じでいいんじゃないですか。いいよ、いいですか？木曜日でいいんじゃないですか。ですね。はい。多分、週末はみんな、ね。週末はみんな用事があるんで。そうだね。はい。週末は、のんびり過ごしたいなので、日本語を勉強したくないという気持ちもあります。確かにね。人間はそれぞれ。はい。OK。いいですね。はい。では、今日の授業終わりなんですけど、すいませんね。また、時間があれば、もっと教えたいけど、もっと勉強したいけど、はい。すいません。今回だけで短くなってすいませんでした。はい。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。またよろしくお願いします。ます。